warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agi Cici Aprisa dengan NIM 8603675559. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ Salut Adeba Kota Bumi. Di sini saya akan membuat video presentasi tutorial online yang kedua untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Di sini saya diminta untuk menjelaskan secara runtun dan analitis. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam jumlah ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Baik, kita bahas yang pertama ya teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan? Di dalam pertanyaan itu ada 3 poin penting. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, kita akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan dasar yang memastikan bahwa ilmu pendidikan benar terjadi kokoh sebagai bidang pengetahuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, yang pertama, kita harus memperkuat ekstensi. Ilmu pendidikan filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar. Apakah ilmu pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu yang berdiri sendiri? Melalui kajian filsafat ilmu membuktikan bahwa pendidikan memiliki objek kaji yang jelas, yaitu manusia dalam proses pengembangan diri, memiliki tujuan pasti, serta memiliki ruang lingkup yang teratur. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak hanya dianggap sebagai sekadar kebiasaan atau pengalaman biasa, melainkan sebuah bidang keilmuan yang mandiri dan berhak diakui keberadaannya. Baik, yang kedua, menjaga keilmiahan. Ilmu pendidikan filsafat ilmu mengawasi secara memperoleh, menyusun, dan menguji kebenaran pengetahuan dan pendidikan. Ia memastikan bahwa teori, metode, dan temuan dalam dunia pendidikan didasarkan pada logika, penalaran yang benar, serta bukti yang nyata, bukan hanya pada semata dugaan. Dengan demikian, ilmu pendidikan tetap menjaga kualitas yang tidak keluar dari jalur keilmuan yang seharusnya. Poin yang ketiga, yaitu mempertahankan nilai-nilai di dalamnya. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk watak. Filsafat ilmu mengawasi agar perkembangan ilmu pendidikan tidak lepas dari nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Ia memastikan bahwa setiap kemajuan dalam hidup pendidikan tetap membawa manfaat bagi kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya merugikan atau menjauhkan peserta didik dari nilai-nilai leluhur. Baik, mari kita bahas yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menjadi landasan bagi pendidikan, maka pendidikan menjadi tempat pengujian dan pengembangan bagi filsafat ilmu itu tersendiri. Berikut adalah alasannya. Sebagai tempat penerapan dan pengujian teori filsafat ilmu menyusun konsep-konsep ideal tentang apa itu pengetahuan, cara memperolehnya, dan tujuan akhirnya. Ketika konsep-konsep ini diterapkan dalam pendidikan yang meaningful,
dan bernilai, kita dapat melihat apakah konsep tersebut sesuai dengan kenyataan hidup dan perkembangan manusia. Jika dalam praktiknya berhasil melahirkan pribadi yang utuh dan berilmu, maka konsep filsafat ilmu tersebut semakin diperkuat kebenarannya, memberikan tantangan baru untuk dikaji lebih dalam dunia pendidikan untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, misalnya perkembangan teknologi, perubahan budaya, atau permasalahan sosial yang baru. Tantangan ini mendorong para filsuf ilmu untuk terus berpikir, merumuskan konsep baru, serta memperbarui cara pandang agar filsafat ilmu tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan zaman. Mewujudkan tujuan akhir filsafat ilmu. Salah satu tujuan utama filsafat ilmu adalah mencapai kebenaran dan kebaikan untuk kehidupan manusia. Pendidikan yang bernilai menjadi saran terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ketika pendidikan berhasil membentuk manusia yang bijaksana dan berilmu, berarti filsafat ilmu telah mencapai makna dan tujuannya secara nyata dalam kehidupan. Oke, kita bahas yang ketiga ya teman-teman. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia memiliki tiga cabang utama yang berfungsi membedah setiap permasalahan pendidikan secara mendasar, menyeluruh, dan tajam, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi dan aksiologi. Ontologi, apakah hakikat pendidikan itu? Cabang ini berfungsi membedah esensi dari pendidikan. Ketika muncul persoalan seperti apakah tujuan pendidikan hanya agar siswa pandai menghafal atau agar menjadi manusia yang berkembang utuh, maka ontologi memberikan jawaban mengenai hakikat pendidikan sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia. Tanpa ini, kita bisa salah arah dalam menjalankan tugas pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara memperoleh dan menyampaikan pengetahuan yang benar? Cabang ini menganalisis cara kerja pembelajaran. Ia menjawab pertanyaan seperti bagaimana siswa sebaiknya belajar, apakah cukup hanya mendengarkan penjelasan guru, atau harus mengalami pembangunan pengetahuan sendiri. Maka ia akan menjawab, epistemologi membantu kita memilih metode yang paling tepat dan ilmiah agar pengetahuan yang diterima siswa benar-benar dipahami dan bermanfaat. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa pendidikan dilakukan dan nilai apa yang ingin dicapai? Cabang ini membedah tujuan dan manfaat pendidikan. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pendidik tidak bertentangan dengan nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Jika terjadi penyimpangan tujuan, aksiologi berperan meluruskan kembali. Ketiga cabang ini mampu membongkar akar permasalahan, bukan hanya sekedar melihat gejala luarnya saja, maka filsafat ilmu sangat tepat disebut sebagai pisau analisis dalam dunia pendidikan. Jadi kita akan membahas yang keempat, yaitu contoh konkret pada penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Ada beberapa contoh. Dalam proses pembelajaran, penerapan epistemologi, guru menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual. Misalnya, ketika mengajari materi pertanian, siswa tidak hanya membaca buku, tetapi juga diajak mengamati langsung ke kebun. Ini sesuai prinsip bahwa pengetahuan paling baik diperoleh melalui pengalaman dan penalaran, bukan sekedar menghafal. Dan yang ketiga, dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, kemampuan, atau latar belakangnya. Hal ini merupakan penerapan dari filsafat ilmu yang menilai bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dalam penilaian belajar, guru tidak hanya menilai dari hasil ujian tertulis semata, tetapi juga menilai sikap, kreatif, dan kemampuan bekerja sama siswa.
Ini menunjukkan pemahaman bahwa keberhasilan pendidikan diukur dari perkembangan menyeluruh, bukan hanya kecerdasan otak saja. Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah fondasi utama yang menjaga arah kebenaran dan nilai dalam dunia pendidikan. Ia berfungsi sebagai pedoman berpikir sekaligus alat analisis yang membantu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Sebaliknya, pendidikan yang baik menjadi wujud nyata dari pemikiran filsafat ilmu, sehingga keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain demi terciptanya manusia dan bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.